Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sulastri Hartiniati, mahasiswa Fakultas Farmasi Angkatan 2018, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di video kali ini saya akan mereview atau merangkum jurnal untuk mata kuliah farmasi klinik yang diampu oleh Ibu Apoteker Lina Aliani, MPA. Baik, kita langsung masuk ke jurnal. Judulnya Kepatuhan Pelayanan Farmasi Klinik di Rumah Sakit di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jurnal ini ditulis pada tahun 2019 oleh Furqon Jamaluddin dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dan Amir Imbaruddin serta Mutakin dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar. Baik, kita langsung masuk ke abstrak, di mana dalam jurnal ini nanti akan dibahas tentang pelayanan farmasi klinik. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana kepatuhan pelayanan farmasi klinik di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, apakah sudah sesuai dengan 11 indikator atau belum. Nah, metode yang digunakan ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, di mana dilakukan wawancara mendalam, observasi, dan juga dokumentasi. Informasi jurnal ini langsung didapat dari Kepala Instalasi Farmasi, penanggung jawab pelayanan informasi obat, penanggung jawab depo, apoteker, serta pasien sebagai informannya. Baik, kita langsung masuk ke pendahuluan. Karena kita akan membahas tentang pelayanan farmasi di rumah sakit, jadi kita harus mengetahui dulu pengertian dari rumah sakit itu sendiri. Rumah sakit dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 dijelaskan adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan juga gawat darurat. Nah, sebagai pusat pelayanan publik ini, rumah sakit membutuhkan manajemen pelayanan yang baik untuk menciptakan pelayanan yang paripurna dan juga berkualitas. Nah, dijelaskan juga bahwa pelayanan kesehatan ini adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat. Salah satu pelayanan kesehatan itu yang dapat dilakukan adalah pelayanan kefarmasiannya. Nah, dalam Permenkes nomor 72 tahun 2016 disebutkan bahwa standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit ini meliputi dua hal penting. Yang pertama, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan yang kedua, pelayanan farmasi klinik. Namun dalam pelaksanaannya, pelayanan kefarmasian terkadang mengalami masalah atau kendala, salah satunya yaitu keluhan tentang kesalahan terapi obat. Masalah lainnya biasanya tentang biaya belanja obat. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan sehingga terjadi pemberian obat yang berkali-kali dan menjadi boros. Oleh karena itu, pelayanan farmasi klinik diharapkan dapat mengubah paradigma yang lama dari berorientasi pada produk obat atau drug oriented menjadi patient oriented atau berorientasi pada pasien. Metode penelitian sudah disebutkan di awal, bersifat kualitatif dari bulan Juli hingga Agustus tahun 2019. Baik, langsung masuk ke hasil penelitian dan pembahasan, di mana sudah disebutkan bahwa salah satu pelayanan kesehatan di rumah sakit yaitu pelayanan farmasi klinik. Dalam Permenkes nomor 72 tahun 2016, di sini disebutkan 11 indikator tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. 11 indikator ini nanti akan kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama, standar pengkajian dan pelayanan resep. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian obat. Apoteker harus melakukan pengkajian resep sesuai persyaratan administrasi, persyaratan farmaseutik, dan persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan. Apoteker di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo ini memastikan bahwa resep yang diterima sudah lengkap dan jelas, yaitu dengan membuat format resep yang telah dilengkapi dengan kolom telaah resep farmasi di ujung kanan lembar resepnya.
Hal ini sesuai dengan penuturan Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit yang mengatakan bahwa apoteker di rumah sakit ini selalu melaksanakan pengkajian dan pelayanan resep setiap kali menerima resep dari pasien, baik itu dilaksanakan di depo-depo rumah sakit maupun di satelit jalan. Nah, apabila terdapat resep yang tidak lengkap, resep tersebut tidak akan atau tidak boleh diterima oleh pihak apoteker dan harus dikonfirmasikan ke pihak pembuat resep, yaitu dokter. Informan lain juga menambahkan bahwa untuk memastikan kelengkapan resep, ada checklist telaah resep yang dibuat di ujung resep, disediakan kolom checklist sebelum dan setelah resep dilayani. Hal ini dapat dipastikan bahwa rumah sakit ini telah melayani standar pengkajian dan pelayanan resep. Yang kedua yaitu standar penelusuran riwayat penggunaan obat. Walaupun telah dilakukan asesmen oleh dokter, apoteker juga wajib menanyakan riwayat penggunaan obat sebelum dan riwayat alergi pasien. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemberian obat. Nah, di rumah sakit ini menurut penuturan informan, sebelum saya diberikan obat oleh petugasnya, saya selalu ditanyakan tentang obat yang pernah saya minum dan alergi atau tidak. Dijelaskan juga cara minum obat dan diingatkan untuk minum obat sesuai aturan yang dia katakan. Hal ini disampaikan oleh pasien yang dapat dipastikan bahwa rumah sakit ini telah melaksanakan standar penelusuran riwayat penggunaan obat. Selanjutnya yaitu standar rekonsiliasi obat. Rekonsiliasi obat ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan obat atau medication error seperti obat tidak diberikan, duplikasi obat, kesalahan dosis atau interaksi obat. Kesalahan obat ini biasanya rentan terjadi pada pemindahan pasien dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya atau dari suatu ruangan ke ruangan lainnya. Nah, oleh karena itu di rumah sakit ini telah melakukan rekonsiliasi obat dengan mengadakan form yang wajib dilakukan oleh apoteker. Sesuai dengan penuturan informasi, ada formnya dan wajib dilakukan. Di clinical pathway, setiap pasien baru pertama masuk di rumah sakit, lalu pindah ke perawatan dan juga saat pulang. Kita harus lakukan rekonsiliasi untuk mencegah terjadinya duplikasi obat dengan adanya interaksi. Jika terjadi perubahan terapi, apoteker wajib melakukan komunikasi kepada pasien. Hal ini dapat kita pastikan bahwa rumah sakit ini telah melakukan standar rekonsiliasi obat. Standar selanjutnya yang keempat yaitu pelayanan informasi obat atau PIO. Rumah sakit ini telah dilengkapi dengan buku-buku dan data-data mengenai obat dan memiliki ruang pelayanan informasi obat ini. Nah, selain itu ada juga buletin, leaflet, dan poster yang disediakan secara berkala pada ruangan khusus ini. Sesuai dengan penuturan, yaitu terdapat ruangan PIO tersendiri di instalasi farmasi rumah sakit yang telah dilengkapi dengan pustaka dan telepon, tetapi di ruang perawatan bergabung dengan farmasi atau satelitnya. Setidaknya rumah sakit ini telah melaksanakan standar layanan informasi obat atau PIO. Selanjutnya yaitu tentang konseling obat. Yang kelima yaitu standar konseling obat, di mana tujuannya itu untuk mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan risiko reaksi obat yang tidak dikehendaki atau ROTD, dan juga meningkatkan cost efektif. Walaupun di rumah sakit ini tidak memiliki ruangan konsultasi di setiap depo, namun penuturan dari informasi yang didapat, terdapat keterbatasan sumber daya manusia, maka konseling ini wajib dilakukan oleh apoteker terutama untuk obat-obat yang khusus pada pasien, khusus seperti pasien pediatrik, geriatrik, dan pasien dengan penurunan fungsi ginjal dan hati. Dapat kita pastikan bahwa rumah sakit ini telah melaksanakan konseling obat walaupun belum menyeluruh. Selanjutnya yaitu visit. Standarnya visit ini dilakukan kepada semua pasien yang ada di rumah sakit. Akan tetapi, karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada, maka berdasarkan aturan dapat dilakukan seleksi pasien. Namun demikian,
dapat dipastikan bahwa rumah sakit ini telah melaksanakan standar kefarmasian yaitu visit. Selanjutnya yaitu standar pemantauan terapi obat, di mana tujuan dari PTO ini adalah untuk meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan risiko reaksi obat yang tidak dikehendaki. Dan rumah sakit ini juga telah melaksanakan standar PTO ini. Selanjutnya yaitu tentang monitoring efek samping obat atau MESO. Di sini disebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menemukan efek samping terkait penggunaan obat itu harus mengisi form yang telah disediakan. Jadi apapun yang dirasakan oleh pasien harus dilaporkan, karena terkadang juga bukan efek samping melainkan efek alergi. Jadi setiap gejala yang dirasakan pasien harus dilaporkan dan nanti tim MESO yang melihat apakah gejala tersebut merupakan alergi atau efek samping yang nantinya akan dilaporkan ke Badan POM. Hal ini dipastikan bahwa rumah sakit ini telah melaksanakan standar MESO atau monitoring efek samping obat. Yang kesembilan yaitu standar evaluasi penggunaan obat. Rumah sakit ini telah melakukan evaluasi penggunaan obat secara kualitatif dan kuantitatif yang didokumentasikan dalam sebuah form evaluasi penggunaan obat. Selanjutnya yaitu tentang dispensing sediaan steril. Untuk menjamin sterilitas dan stabilitas produk dan melindungi petugas dari paparan zat berbahaya serta menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat. Di rumah sakit ini dilakukan sterilisasi dispensing sediaan steril dengan membuat ruangan khusus yang telah dilengkapi dengan fasilitas dan alat pelindung diri yang sesuai dengan standar. Yang terakhir yaitu standar layanan pemantauan kadar obat dalam darah. Sesuai penuturan yang didapat atau dari informasi dari informan, disebutkan bahwa parameter ke-11 ini belum bisa berjalan karena terkendala dengan alat dan biaya operasional yang mahal. Bahwa poin ke-11 ini belum terlaksana ya. Baik, kesimpulannya, di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo ini telah melaksanakan 10 standar layanan farmasi klinik dari 11 yang harusnya terpenuhi. Di antaranya yaitu pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, konseling, pelayanan informasi obat atau PIO, pemantauan terapi obat atau PTO, monitoring efek samping obat atau MESO, evaluasi penggunaan obat atau EPO, visit, dan yang terakhir dispensing steril. Sedangkan untuk indikator yang ke-11, pemantauan kadar obat dalam darah belum terlaksana. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari review jurnal kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf apabila dalam penayangan video ini kurang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.